少しは痛みを理解できたか。同じ痛みを知らなければ他人を本当には理解できない。そして理解をしたところで分かり合えるわけでもない。それが道理だ。Pain bukan sekadar nama, tapi realita hidup yang nggak semua orang siap hadapi. Kita hidup di dunia yang katanya adil, tapi kenyataannya, nggak semua orang dikasih kesempatan yang sama. Ada yang lahir langsung di garis finish, ada juga yang bahkan buat mulai aja butuh berdarah-darah. Nah, di tengah dunia yang penuh ketimpangan ini, muncullah satu karakter dari semesta Naruto yang namanya bukan cuma nama Pain. Bukan cuma tokoh jahat, bukan cuma anti-hero. Pain adalah representasi dari realita manusia yang sudah terlalu sering jatuh, sampai akhirnya memutuskan, kalau dunia nggak bisa ngerti rasa sakit, ya udah, gue kasih ngerasain. Siapa itu Pain? Lebih dalam dari sekadar musuh Naruto. Pain adalah alter ego dari Nagato Uzumaki, seorang anak yatim korban perang dari Amegakure. Sejak kecil, dia udah kenyang sama kehilangan, keluarga, sahabat, harapan. Dan dari situlah terbentuk filosofi hidupnya, rasa sakit adalah satu-satunya jalan agar manusia bisa saling mengerti. Beda sama villain yang cuma haus kekuasaan, Pain justru punya visi, menciptakan perdamaian melalui penderitaan massal. Menurut dia, manusia baru akan berhenti saling bunuh kalau mereka sendiri udah ngerasain perihnya kehilangan. Filosofi hidup Pain, perdamaian lewat derita. Dalam dunia ninja, banyak yang ngomong soal kedamaian, tapi cuma Pain yang punya teori ekstrim, rasa sakit kolektif akan menyadarkan manusia. Secara psikologis dan sosiologis, pemikiran Pain ini nyambung banget sama teori trauma kolektif dan cycle of violence. Teori ini bilang, kelompok yang mengalami penderitaan besar kayak perang atau bencana, biasanya bakal berubah cara berpikirnya, entah jadi lebih toleran atau justru makin brutal, tergantung seberapa dalam trauma itu diproses. Pain percaya kalau semua orang ngerasain rasa sakit yang sama, nggak bakal ada lagi orang yang tega menyakiti. Dia pengen menciptakan senjata pamungkas yang bisa bikin semua negara gemetar, bukan buat perang, tapi biar mereka mikir dua kali sebelum mulai konflik. Kalau Pain hidup di dunia nyata, dia bakal jadi apa? Coba bayangin Pain di dunia nyata. Dia bukan teroris biasa, tapi bisa jadi kayak kombinasi antara aktivis radikal, filsuf gelap, dan pemimpin revolusioner. Dalam konteks sosial politik, Pain adalah tipe orang yang percaya bahwa reformasi nggak cukup. Harus ada revolusi total. Dia ngelawan sistem yang dari awal emang udah pincang. Tapi caranya ekstrim. Di dunia nyata, dia bisa aja kayak tokoh-tokoh kontroversial yang rela menempuh jalan kekerasan demi perubahan sistemik. Secara psikologis, Pain adalah representasi dari post-traumatic growth yang gagal jadi positif. Dia bukan nggak move on, tapi justru mengukuhkan trauma sebagai dasar keyakinan. Kalau diterapi, dia bakal diklasifikasi sebagai trauma survivor yang memilih coping mechanism destruktif. Pain dan gagasan Tuhan, aku adalah dewa dunia ini. Salah satu aspek paling menarik dari Pain adalah saat dia bilang, aku adalah Tuhan di dunia ini. Ini bukan sekadar arogansi. Ini adalah bentuk eksistensialisme radikal. Pain ngerasa bahwa kalau Tuhan membiarkan dunia sekejam ini, maka manusia yang tersisa harus mengambil alih peran itu. Kalau kita tarik ke pemikiran filsuf kayak Nietzsche, ini mirip banget sama konsep God is dead dan munculnya Ubermensch, manusia yang menciptakan moralitasnya sendiri di dunia tanpa makna. Pain jadi dewa bukan karena dia pengen disembah, tapi karena dia udah kehilangan kepercayaan pada sistem moral yang berlaku. Kesimpulan, Pain bukan musuh, tapi cermin. Di akhir cerita, Naruto nggak ngalahin Pain dengan kekuatan, tapi dengan empati. Dia ngajarin satu hal penting, sakit itu perlu, tapi jangan dijadikan alasan buat nyakitin balik. Pain adalah cermin dari manusia yang gagal sembuh, dan karena itu, dia jadi pengingat bahwa dalam penderitaan, kita selalu punya dua pilihan, menyembuhkan atau membalas. Buat lo yang hidup di dunia yang kadang lebih kejam dari fiksi, filosofi Pain bisa jadi pelajaran keras, rasa sakit itu nggak bisa dihindari, tapi lo bebas milih mau jadi apa setelahnya.
Lo mau jadi penyembuh, atau lo mau jadi Pain? Kalau lo suka dengan tokoh-tokoh yang punya filosofi hidup gelap tapi dalam, Pain adalah salah satu karakter yang wajib banget lo gali lebih dalam. Karena di balik matanya yang dingin dan kata-katanya yang penuh tekanan, ada jeritan manusia biasa yang udah terlalu capek disakit.